Halo semuanya, Sawadee-krap, selamat datang kembali di segmen analisa dan kembali kita update terkait dengan perkembangan terbaru mengenai kasus dari Teng Monida. Memang benar penyidik Nontaburi sudah memaparkan pemaparannya di tanggal 26 April lalu, tapi itu bukan berarti jaminan bahwa langkah dari penyidik Nontaburi untuk menghantarkan bahwa para 5 saksi yang bersama Teng Mo di tanggal 24 Februari lalu, mereka sudah terkena pasal-pasal, tapi bukan pasal pembunuhan, tapi karena pasal kelalaian dan juga penghancuran barang bukti serta lain-lainnya, plus juga ada satu saksi lagi, bukan saksi sih tapi adalah seorang pengacara inisial M yang juga menjadi orang yang keenam tersangka dalam kasus ini. Tapi yang menariknya adalah gini teman-teman, ini masih dalam proses tahapan untuk menuju ke kejaksaan ya, dan hari ini aku melihat berita bahwa penyidik Nontaburi itu meminta maaf kepada masyarakat Thailand terkait dengan pemaparan di 26 April lalu. Apa yang diminta maafkan? Karena jadi gini ya, kalau strategi yang aku lihat di Thailand adalah dengan no viral no justice, makanya banyak tokoh di sini mereka lebih memilih untuk berbicara ke media massa dibandingkan langsung melaporkan temuan-temuannya ke penyidik Nontaburi karena mereka menduga ada oknum juga yang terlibat dalam kasus ini. Itu adalah dugaan dari mereka. Nah, ternyata kemarin juga kan penyidik Nontaburi meminta maaf kepada masyarakat Thailand karena sudah membuat bingung masyarakat Thailand. Maksudnya apa? Ada sejumlah tokoh dan juga pakar ya, dan terutama bidang akademisi ya, yang mengkritisi pada saat pemaparan kemarin. Misalnya ada beberapa gambar, kalau aku lihat di sini adalah gambar yang spesifiknya adalah luka 30 cm di paha kiri atau kanannya Teng Monida ya. Itu kan dibandingkan dengan sejumlah foto-foto lainnya secara real. Tapi kan pada saat pemaparan kemarin, 2 hari yang lalu, kita nggak melihat secara detail itu foto itu kondisinya seperti apa. Kan kita sudah tahu kalau kondisi Teng Mo seperti apa. Dia jatuh dari speedboat dengan kecepatan 9 knot di bawah 20 km per jam, kemudian juga di air, kemudian juga dengan kondisi yang kita ketahui dia juga dalam kondisi mabuk ya, tidak sadarkan diri. Itu kita sudah tahu ya kondisi Teng Mo. Tapi foto pembandingnya kita nggak tahu. Misalnya adalah di sini. Ini adalah foto yang secara sekilas memang mirip sekali dengan luka yang dialami oleh Teng Monida, tapi nggak dikasih tahu ini pembandingnya foto apa. Kita nggak tahu kapan ini terjadinya, lokasinya di mana, apakah di laut, apakah di sungai, atau apa aktivitasnya, berapa kecepatan speedboatnya, dan konteksnya seperti apa, kita nggak dikasih tahu di situ. Makanya aku menangkap juga adalah hal yang wajar ketika penyidik Nontaburi itu banyak dikritisi oleh masyarakat di Thailand, nggak melulu dikritisi oleh kita masyarakat awam, tapi juga sejumlah expert pun melihat ada banyak hal-hal yang dinilai pada saat pemaparan kemarin tidak sesuai dengan pemaparan secara ilmiah, secara saintifik itu nggak make sense. Ya misalnya adalah dengan luka 30 cm itu kenapa kok cuman nggak ada penjelasannya seperti apa. Oke, lanjut lagi adalah apa ya, kalau aku melihat ini sepertinya adalah kalau tidak dibuat clear, itu dibuat bingung. Jadi ada banyak pernyataan-pernyataan kemarin yang justru malah membuat kita tuh bingung masyarakat. Nah, mungkin ini adalah salah satu dugaan strategi aku juga melihat ya, bahwa penyidik Nontaburi itu di saat tidak bisa menyampaikan sesuatu hal secara clear, ya udah dibuat aja bingung. Jadi kalau udah dibuat bingung akan terjadi pro dan kontra, pergolakan dan sebagainya. Tapi kalau aku lihat di internet di Thailand ya, netizennya kalau dibilang apa, kan teman-teman tuh banyak yang bilang aja kita boykot aja deh Thailand gitu. Kemudian jangan jalan-jalan ke Thailand lagi. Aku agak kurang setuju juga teman-teman, karena masyarakat Thailand pun kalau aku lihat mayoritas itu tidak setuju dengan apa yang dipaparkan oleh penyidik Nontaburi 2 hari lalu. Jadi jangan sampai lah kalau apa ya, maksudnya yang ada sebagian oknum yang berbuat tidak baik tapi berefek kepada seluruh masyarakat Thailand, yang notabene seluruh mayoritas masyarakat Thailand pun menentang dari keputusan penyidik Nontaburi tersebut. Bahkan salah satunya adalah si Bert ya. Bert kan pacar dari Teng Monida yang dari awal kecelakaan yang diklaim sama penyidik Nontaburi tanggal 24 sampai 2 hari terakhir itu kan terlihat orang yang sangat kalem, diem-diem aja. Tapi ini berbeda pada saat kemarin aku lihat di Instagramnya, itu kata-katanya kasar banget. Ini adalah level tertinggi kasar di Thailand. Emang apa sih artinya, Anjas? Itu ada yang di titit ya, maksudnya yang di sensor kata-katanya gitu. Cuma dia nulis di Instastory itu gitu, kecelakaan, tanda tanya, terus tulisannya Mother Fucker.
Terus juga dengan kata-kata kayak dalam bahasa Indonesia itu adalah BANGS, oh sorry, BANGSAT. Itu adalah kata-kata yang sangat kasar banget kan ya. Apakah seseorang yang kita lihat citranya adalah sabar, diam, selalu diomongin ini itu, tapi juga diam-diam aja. Tapi jika seorang Bird saja, dia dari statement ini aku bisa menangkap dengan eksplisit, dengan jelas bahwa Bird pun tidak percaya kalau Teng Mo itu murni karena kecelakaan. Iyalah, dengan keteledoran-keteledoran mereka, 5 saksi tersebut, it doesn't really make sense. Oke, terus juga dari si Bird mengatakan bahwa Bird ini sudah mulai muak ya dengan sejumlah oknum di penyidik non-taburi, karena aku bisa melihat dari sejumlah teman-temannya Teng Mo juga menyatakan yang komen dan juga protes nggak cuman Bird ya yang public figure kategorinya, tapi sejumlah artis juga sangat vokal mengatakan ini hukum macam apa ini, kok mereka dengan begitu lantangnya bisa bebas aja, dan apapun yang dikatakan oleh Sen ternyata itu sepertinya dikonfirmasi oleh penyidik non-taburi. Well, oke, itu adalah sesuatu hal yang nggak bisa kita pungkiri. Aku yakin kalian banyak yang kecewa, begitupun juga aku juga sangat kecewa dengan keputusan dari penyidik non-taburi. Tapi kita lihat kejaksaan, apakah menurut kalian kejaksaan itu akan sama dengan hasil keputusan penyidik non-taburi? Apakah akan berkasnya dikembalikan? Kita nggak tahu nih kapan akan segera pengumumannya, apakah apakah kejaksaan dari non-taburi akan menerima ini semua. Well, lumayan lelah sih kalau aku melihat perkembangan kasus Teng Monida ini dari awal sampai sekarang. Kita kan bisa ngelihat naik turunnya ya teman-teman ya. Terus aku lihat di media massa juga banyak yang membuat isu-isu yang awalnya adalah dugaan-dugaan semata, tapi ternyata sudah menjadi fakta sekarang. Nah, aku juga penasaran ya apa komentar Dr. Hastri ya mengenai hasil pemaparan kemarin ya. Mudah-mudahan aku ada waktu nanti dengan Dr. Hastri karena sudah mendekati Lebaran teman-teman. Apakah kalian mudik juga? Kayaknya sih pada mudik ya kalian ya. Karena banyak yang mudik juga. Aku nggak tahu apakah Dr. Hastri juga mudik. Dan aku pengen ngobrol sih sama Dr. Hastri. Aku kemarin sudah sempat chatting sama Dr. Hastri kan ya. Dr. Hastri adalah seorang ahli forensik di Indonesia ya. Beliau tanyakan, Anjas gimana hasil pemaparan dari penyidik non-taburi? Oh ternyata ya aku bilang ya sama Ibu Hastri, Bu, ternyata itu dikonfirmasi bahwa luka 30 cm itu karena baling-baling speedboat tersebut. Masa sih baling-baling, kayaknya nggak mungkin deh. Apa katanya Dr. Hastri, komentar dari Dr. Pontip yang juga ahli forensik di Thailand. Iya, Dr. Pontip juga mengatakan yang sama seperti Ibu katakan bahwa itu tidak mungkin karena baling-baling. Tapi kan sudah dibuat rekonstruksinya Ibu pada saat pemaparan kemarin, itu ada baling-balingnya seperti apa, dan ini itu pokoknya terkesannya adalah sangat scientific, tapi ternyata kan Mr. Genius itu mengkritisi bagaimana mungkin bisa membandingkan luka ini dengan itu, kecepatannya itu fotonya mana, kemudian juga garisnya itu ternyata tidak sama. Terus yang kita lihat kemarin itu kan itu hanyalah kayak 3 dimensi ya gambaran ya, bukan secara aktual ya, kita nggak tahu kecepatannya kan disesuaikan seperti apa. Kalau cuma dicocokkan begitu aja dimensi, bisa-bisa aja karena itu kan proses permainan di komputer aja teman-teman. Nah terus Dr. Hastri juga sama sih, pada intinya beliau mengatakan saya sih lebih cenderung setuju sama Dr. Pontip ya Anjas ya, karena nggak mungkin kalau itu karena baling-baling. Kalau luka baling-baling itu pasti akan lurusnya nggak seperti lurus kayak identik dengan orang manusia yang melakukan goresan. Lukanya panjangnya itu dalamnya ya, maksudnya itu adalah 4,5 cm dengan panjangnya sekitar 30 cm. Itu tipikal adalah tangan manusia yang melakukan goresan seperti itu. Tapi aku juga nggak bisa menutup mata, seperti aku bilang ini adalah data yang sekunder ya, bukan data yang primer ya. Jadi tingkat errornya, perdebatannya akan semakin tinggi. Tapi dari Mr. Ratanapong atau Mr. dari Genius mengatakan kan ini sekarang hasilnya itu sudah dibawa yang dari otopsi 1 dan kedua, dan juga yang disampaikan kemarin nama penyidik non-taburi itu akan dilaporkan ke komisi untuk kedokteran lah di Thailand. Apakah ini sudah sesuai dengan sains penelitiannya dan juga analisanya, karena ya aku juga nggak make sense. Itu dari yang pertama adalah mengenai data-data otopsi, tapi kan juga CCTV juga
perbedaannya juga banyak sekali teman-teman. CCTV yang diklaim sama penyidik Notaburi pada saat ditampilkan kemarin pada saat yang mau jatuh, ya memang terlihat ada bayangan yang jatuh, tapi kan kita nggak tahu apakah beneran itu jatuh, apakah karena didorong, atau karena dibuat sesuatu hal untuk mengidentikan seperti itu. Karena kejanggalan ada banyak sekali di sini, bahkan di video sebelum juga aku sudah sangat clear kenapa aku bilang ini sangat janggal ya. Jadi ini kita masih menantikan kabar selanjutnya, mudah-mudahan ya ada kabar baik beberapa hari ke depan ini. Mudah-mudahan ini bukan karena sekedar kecelakaan, tapi beneran apa yang terjadi saat itu bisa terbongkar semua. Karena bagi aku pribadi, aku agak sangat yakin, tapi kan hukum nggak bisa dengan keyakinan, harus dengan alat bukti ya. Nggak mungkin kalau cuma sekedar kecelakaan biasa. I think that's all yang bisa aku bahas. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi semuanya. Selamat bermudik buat teman-teman. Semoga mudiknya aman bagi yang mudik. Bagi yang nggak mudik sama seperti aku, ya kita nikmati aja lah apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kalaupun kerap semuanya. Dan aku lagi menunggu buka puasa karena aku buat video ini agak sorean. Lumayan lelah hari ini. Sampai ketemu lagi semuanya. Kalaupun kerap, bye-bye.